Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak Berita Makassar bersama saya Mehdi Hairi. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Dan berikut 3 berita utama hari ini. Seorang mahasiswi cantik ditemukan tewas membusuk di dalam kamar kosnya di kota Makassar. Pasang sejoli terekam kamera pengawas mencuri 3 slop rokok berbagai merek di sebuah minimarket di Jalan Topas Raya, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar. 2 gadis pengendara sepeda motor melintas dan melawan arah di dalam jalur tol layang Petarani, Kota Makassar. Kita awali informasi pertama. Seorang mahasiswi cantik ditemukan tewas membusuk di dalam kamar kosnya di Jalan Atira, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar pada Kamis pekan lalu. Pihak keluarga tak kuasa menahan kesedihan dan menangis melihat jasad korban. Tim Inafis Polrestabes Makassar dan Dokpol Forensik Bidokes Polda Sulsel menggelar olah tempat kejadian perkara di salah satu kamar di lantai 3, tempat ditemukannya jasad seorang mahasiswi cantik di Jalan Atira 3, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar. Pihak keluarga yang tiba di lokasi tak kuasa menahan kesedihan dan menangis usai melihat jasad korban. Jenazah mahasiswi cantik ini pertama kali ditemukan tetangga kos yang saat itu mencium bau tak sedap dari kamar korban. Lantaran kondisi pintu kamar terkunci, penghuni kos meminta bantuan kepada pemilik kos yang langsung melaporkannya kepada polisi. Polisi yang datang kemudian membuka paksa pintu kamar dan menemukan korban sudah tewas membusuk di lantai kamar kosnya. Korban diketahui bernama Olivia Catrisca Alik, berumur 23 tahun, asal Kabupaten Tanah Toraja dan berstatus mahasiswi di salah satu perguruan tinggi swasta di Kota Makassar. Tugas kami datang pada pukul 10.50 bertempat di Jalan Atira ini, Kompleks Adikala. Kita akan mendapati. Setelah itu kita mendapati kamar dalam keadaan terkunci dari dalam. Sehingga kami komunikasi dengan Inafis dan Dokpol Kedokteran Sulisi, kami datang dan kami melaksanakan tindakan kepolisian, baik membuka pintu dan juga melihat serta olah TKP. Saat itu kita temukan adanya korban di lantai dan kita serahkan kepada olah TKP dan langsung dibawa ke rumah sakit Bayangkara. Ini di lantai kamar mandi atau di apa? Di kamarnya atau di lantai? Di sekitar kamar? dapur. Di sekitar dapur yang terlentang karena dapurnya juga dekat dengan kamar mandi. Ini bang, ini rumah kontrak atau apa? Kos-kosan atau? Ini rumah kos kontrakan Putri. Ya, Yang kos dihuni putri. Putri dalam rangka kos untuk pelajar. Jasad korban dibawa ke kantor Dokpol Forensik Bidokes Polda Sulsel untuk diautopsi sebelum jasadnya diserahkan kepada pihak keluarga. Raisa Abu melaporkan dari Kota Makassar. Diduga akibat korsleting listrik, 1 unit motor di Kota Makassar terbakar pada Sabtu malam. Kebakaran itu membuat panik karyawan SPBU serta pengendara yang tengah mengisi BBM. Pertamina di Pasar Panampu terbakar, ada motor. Video warga merekam api yang membakar 1 unit motor di area stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU di Jalan Panampu, Kecamatan Talo, Kota Makassar. Belasan warga yang tengah melakukan pengisian BBM seketika panik dan berhamburan menjauh dari titik api. Karyawan SPBU berusaha memadamkan api dengan menggunakan alat pemadam api ringan atau APAR. Beruntung api cepat dikuasai hingga tidak menyebar ke mesin SPBU. Kerangka motor yang hangus terbakar kemudian dibawa ke Polsek Talo sebagai barang bukti. Sementara pemilik motor juga langsung menjalani pemeriksaan. Jadi awalnya konsumen ini mengisi bahan bakar berupa Pertalite kurang lebih 12 liter. Nah, setelah dilakukan pengisian, petugas dari pom bensin itu melihat percikan api di bawah bagian mesin. Di bawah mesin ada percikan api. Mungkin karena terlalu banyak ini atau terlalu full mungkin tangkinya sehingga minyaknya menetes ke bagian mesin sehingga menimbulkan percikan api. Diduga motor terbakar akibat hubungan pendek arus listrik sehingga memicu percikan api. Tangkinya bang ya? Iya. Adi Muhammad Sardi melaporkan dari Kota Makassar. Kebakaran menghanguskan 1 unit rumah semi permanen di pemukiman padat penduduk di Jalan Manunggal, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar.
Sempitnya akses jalan menuju lokasi serta banyaknya warga yang menonton menyebabkan petugas kesulitan menjangkau titik api. Video amatir warga merekam peristiwa kebakaran sebuah rumah semi permanen di permukiman padat penduduk di Jalan Manunggal 31, Kelurahan Macini, Sombala, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar. Besarnya api menyebabkan warga di sekitar lokasi menjadi panik, berlarian menyelamatkan kendaraan mereka yang terparkir di sekitar lokasi kebakaran. Sebagian warga juga terlihat memadamkan api dengan alat seadanya agar tidak merembet ke rumah di sebelahnya. Petugas pemadam kebakaran dari Pemkot Kota Makassar kesulitan menuju titik api lantaran sempitnya lorong ditambah banyaknya warga yang menyaksikan peristiwa tersebut. Petugas damkar terpaksa menarik selang hingga puluhan meter agar bisa menjangkau titik api. Antara satu rumah. Berapa kakak Pak? Sementara pendataan dari anggota. Itu berapa armada Pak dikerahkan untuk pemadaman? Armada kita kerahkan sekitar 10 unit armada dari Mako. Iya. Kalau yang kebakaran sendiri ini berasal dari mana Pak? Kalau dari Sementara penyelidikan dari pihak kepolisian. kepolisian. Ada kesulitan tadi Pak waktu pemadaman? Kesulitannya mungkin lorongnya yang kecil dan padatnya warga. Itu kesulitannya dari damkar. Iya. Jadi tadi waktu pemadaman bagaimana tekniknya Pak? Kan ini lorong-lorong sempit. Pemadaman tadinya kita memakai selang kita masuk. Menarik selangnya. Iya, selang. Ini Tak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran ini. Petugas dari Polsek Tamalate yang ada di lokasi telah memasang garis polisi untuk penyelidikan. Raisa Habu melaporkan dari Makassar. Seorang petani sekaligus pembuat bata merah di Kabupaten Goa tewas dikeroyok sekelompok orang tak dikenal. Usai menjalani otopsi pada Kamis pekan lalu, jenazah almarhum dikebumikan di dekat rumahnya. Malik Daeng Rala, warga Kelurahan Tubajeng, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Goa, akhirnya meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Daerah Syekh Yusuf Goa akibat luka-lukanya setelah dikeroyok sekelompok orang tak dikenal pada Kamis dini hari pekan lalu. Korban diketahui bekerja sebagai buruh tani sekaligus tukang pencetak bata merah di rumahnya. Menurut sang istri, saat itu korban hendak pulang ke rumahnya sekitar pukul 1 dini hari waktu Indonesia Tengah setelah berkunjung ke rumah saudaranya. Di perjalanan, korban menegur sejumlah pemuda yang tengah berkumpul di bahu jalan untuk menanyakan aktivitas mereka pada dini hari itu. Namun korban justru dikeroyok. Usai mengeroyok korban, para pelaku kemudian melarikan diri. Warga setempat kemudian membawa korban ke rumah sakit terdekat. Meski sudah mendapatkan perawatan medis, namun korban tak tertolong karena luka-lukanya. Untuk mengungkap penyebab kematian, polisi sudah mengumpulkan sejumlah barang bukti. Korban ada anak-anak 5, lihat toh, terus dia datangi, dia tanya lagi ngapain di sini di jam 1 malam ini, kan? Terus anak-anak itu kayaknya mau kabur, tapi dipegang lagi sama tuh orang, sama si korban, sampai napukul nih. keroyok. Iya. Nggak tahu lagi ceritanya bagaimana karena kan iya ada tetangga yang lihat toh. korban awalnya dari mana Bu? Dari rumah. Oh dari rumah. Jarak rumah korban dengan TKP sekitar berapa? 100 meter lebih. 100 meter lebih. Nah setelah pasca ke pengeroyokan Bu, korban kemana? Kembali ke rumah kakak. Oh, mengendarai Di Bale-Bale. sepeda motor. Jalan kaki. Oh, jalan kaki. Dekat juga. Oh dekat dari situ. Nah terus dia sempat ke rumah sakit atau gimana? Pada malam itu belum. Belum ya? Iya. Ada Pagi. luka yang kita lihat? Kalau luka sih di bagian bibir saya. Bibir saja. lihat, iya. Nah terus pagi bawa ke rumah Ke sakit. rumah sakit. Sekitar jam berapa? Jam 8 ke puskesmas. Terus? Bajen terus dirujuk ke Kalontala. Pada Polsek Bajeng telah melakukan penanganan perkara yang diduga aniaya mengakibatkan meninggal dunia. Sekira pukul antara 23 sampai jam 1 kurang lebih terjadi penganiayaan di TKP di Desa Borimatangkasan, Kecamatan Bajeng Barat. Jasad korban sudah dimakamkan di dekat rumah korban. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Goa.